apakah kalian tertarik untuk datang ke pulau kosong tak berpenghuni ini? Ya kalau nggak sanggup uji nyali ya datangnya siang-siang. Tapi kabarnya di siang hari dan siang bolong pun hawa mistisnya itu tetap terasa. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Oke geng, sebelum kita lanjut ke kontennya, gue mau ngasih tahu ke kalian dulu nih, aplikasi yang biasanya kalian pakai, yang biasanya bikin viral itu ternyata bisa menghasilkan uang geng. Apalagi kalau bukan TikTok. Nah, aplikasi TikTok ini bisa menghasilkan uang. Nih gue kasih tahu ke kalian ya caranya ya. Caranya itu gampang banget nih. Oke, kita langsung buka TikTok. Nah, di sini kalian lihat ya, ini aplikasi TikTok gue. Kita cek sekarang. Nah, kalian klik gambar RP yang warna kuning. Terus di sini akan muncul tuh tulisannya, undang 5 teman dan dapatkan hingga Rp300.000, ya kan? Caranya gimana nih untuk mengundang teman nih? Gampang, klik undang. Terus, nah di sini kalian bisa copy link tuh. Terus kalian paste ke aplikasi lain. Terus kalian posting ke aplikasi lain dan ajak teman-teman kalian untuk mendownload atau mendaftar TikTok melalui akun link kalian. Dan cara lain untuk mendapatkan uangnya adalah dengan mensalin kode undangan atau kode referral. Dan apabila teman-teman kalian bergabung dengan TikTok melalui kode undangan kalian, maka kalian juga akan mendapatkan poinnya. Nah, di sini ada keterangan poin nih. Dapatkan 60.000 untuk pendaftar pertama yang Anda undang, ya kan? Terus di sini nih, 10.000 ketika teman Anda menggunakan kode referral Anda. Nah, terus 10.000 lagi ketika teman Anda menonton video di TikTok selama 3 hari. 15.000 ketika teman Anda menonton video TikTok selama 7 hari dan 25.000 ketika teman Anda menonton video TikTok selama 14 hari. Wah gila, banyak banget kan tuh. Jadi tunggu apa lagi geng? Buat kalian semua, ajak teman-teman kalian untuk mendownload TikTok melalui kode referral atau link yang kalian punya untuk mendapatkan hadiahnya, ya kan? Oke. Dan kalau kalian mau mendaftar melalui link gua, kalian bisa cek linknya, sudah ada di deskripsi dan di komen pin di bawah. Geng, kita akan membahas sebuah pulau geng. Kalau kita membayangkan sebuah pulau itu mungkin dari bayangan kalian tuh kayak private island, kayak something eksotis gitu ya, di pinggir pantai sendiri tenang. Tapi pernah nggak kalian ngebayangkan sebuah pulau di muka bumi ini tanpa penghuni? Maksudnya tanpa penghuni itu tanpa manusia ya, mungkin hewan-hewan kecil, reptil mungkin ada. Mungkin kalau misalkan itu hutan belantara ya terkesan biasa aja. Tapi bagaimana kalau sebuah pulau yang dulunya ada peradaban, ada orang tinggal, namun tiba-tiba aja kosong melompong jadi kota hantu ditinggalkan oleh para penghuninya? Benar-benar mengundang rasa apa ya, agak menggelitik di hati gitu ya. Bulu kuduk kita pasti merinding aja gitu kesannya membayangkan sebuah kota yang udah kosong dan tadinya itu ada peradaban di sana. Pasti yang kebayang sama kita, waduh gimana ya orang zaman dulu hidup di sini gitu. Udah pasti. Nah, hari ini kita akan membahas hal yang seperti itu, geng. Jadi, gue akan mengajak kalian untuk menjelajah sebuah pulau dari Jepang. Pulau ini bernama Pulau Hashima. Dan pulau ini tidak berpenghuni lagi. Kalau dulu kita bercerita tentang Aokigahara, sebuah tempat untuk mengakhiri hidup yang berada di Jepang, ya kan? Dan orang Jepang itu terkenal dengan tidak takut koit ya, nggak takut mereka. Dan bahkan ada sebuah budaya di mana mengkoitkan diri itu adalah sebuah kehormatan, yaitu harakiri. Nah, kalau membahas Aokigahara, kita sudah. Hari ini kita akan membahas sebuah pulau yang sangat menyeramkan dari Jepang, yaitu Pulau Hashima. Pulau Hashima ini merupakan sebuah pulau yang menyimpan banyak misteri menyeramkan. Dan pulau ini tidak berpenghuni sama sekali, terletak di sebuah lepas pantai di negara Jepang. Dulu, pulau ini tuh dihuni sekitar 1000-an orang yang mayoritasnya adalah pria pekerja batu bara, geng. Dan pulau ini hanya dihuni sekitar seabad lamanya ya, dari tahun 1887 sampai dengan 1974 gitu ya dihuninya. Selain dikenal dengan dihuni oleh para pekerja tambang batubara, Pulau Hashima ini juga dikenal dengan sebuah pulau yang padat penduduk untuk seukuran pulau tersebut, yaitu 5.259 jiwa.
dan mayoritasnya adalah pria karena memang pekerja ya di sana waktu itu ya. Ya cukup banyak 5.000 itu ya. Pada tahun 1890, sebuah perusahaan bernama Mitsubishi, ini mungkin agak familiar dengan kita ya, membeli Pulau Hashima ini untuk sebuah proyek batubara dasar laut. Dan bahkan perusahaan Mitsubishi ini pada tahun 1916 membangun sebuah apartemen dengan 9 lantai yang itu diperuntukkan untuk para pekerja batubara agar terhindar dari badai topan pantai Hashima ini ya geng. Lalu beranjak pada tahun 1974, tiba-tiba saja perusahaan ini menghentikan aktivitas penambangan batubara dikarenakan batubara di dasar laut telah habis gitu ya, udah habis untuk ditambang, jadi aktivitasnya diberhentikan. Nah, akhirnya satu persatu para penduduk atau para pekerja itu pergi meninggalkan Pulau Hashima ini, sehingga tersisalah bangunan-bangunan kosong, bangunan-bangunan tua bekas peninggalan para pekerja tambang batubara ini. Meskipun sudah ditutup resmi ya pada tahun ya sekitar 2000-an, namun banyak wisatawan yang tertarik untuk berkunjung ke tempat tersebut, yang dimana tempat ini mulai dibuka untuk para wisatawan itu tepatnya pada era 9 tahunan yang lalu lah ya. Nah, sampai akhirnya semakin serius tempat ini pun dijadikan tempat wisata dan dibuka untuk umum. Bahkan turis-turis dari luar Jepang sekalipun boleh datang ke sana. Lalu barulah tepat pada tahun 2015 lalu, UNESCO menobatkan tempat ini menjadi salah satu warisan sejarah dunia. Namun sayangnya hal ini mendapat protes dari negara Tiongkok dan Korea, di mana mereka mengatakan kalau ada beberapa dari pekerja yang berasal dari negara mereka masing-masing itu menjadi tawanan pada era Perang Dunia II di tempat itu, geng. Dan juga dikatakan 4 dari 5 pekerja setiap bulannya itu meninggal dunia dan mati sia-sia dikarenakan proyek tersebut tidak memiliki prosedur yang aman, yang bisa dikatakan tuh dia nggak memerhatikan keselamatan para pekerjanya, geng. Jadi ya udah, lo disuruh kerja paksa sampai lo mati gitu di tempat tersebut. Hal ini terungkap dari hasil wawancara bersama dengan mantan pekerja penambang batubara di sana asal Korea yang bernama Suh Jong-woo. Dan ini dilakukan pada tahun 1983. Nah, namun geng, ketika diminta pertanggungjawaban kepada pemerintah Jepang, ya jawabannya udah pasti sama lah ya. Memang Jepang ini ciri khasnya adalah kerja paksa, romusa, bahkan saat menjajah negara kita. Dan ketika diminta pertanggungjawaban, mereka mengelak dengan apa yang sudah mereka lakukan tersebut. Lalu setelah tidak berpenghuni lagi, pulau ini akhirnya menjadi sebuah pulau dengan cerita-cerita misteri yang sangat-sangat menyeramkan di sana. Dimana ya para pekerja itu ternyata nggak cuma pindah karena nggak ada alasan, tapi justru mereka takut dan ngeri atas apa yang terjadi di sana. Nah, di sana mereka bukan bekerja dengan memang butuh kerjaan, enggak, tapi menjadi pekerja paksa hingga tewas mengenaskan. Dan akhirnya pulau yang tidak berpenghuni ini dihuni oleh arwah-arwah para pekerja yang mati penasaran. Seluruh bangunan di Pulau Hashima ini tidak ada yang mengontrol atau merawat lagi, hanya dijadikan wisata ala kader gitu geng. Jadi benar-benar nggak ya udah gitu sama pemerintah Jepang ya, kalau lo mau melihat bukti sejarah gitu ya itu adanya gitu. Dan bukan semerta-merta pemerintah Jepang tidak mau menghandle atau menangani atau menghijaukan lagi daerah tersebut. Namun, kekuatan mistis dari daerah tersebut sangatlah kuat dan tidak sedikit dari pengunjung yang datang ke sana mengalami hal-hal mistis yang bisa dikatakan membuat kita tuh enggan untuk balik ke sana. Ada yang kesurupan, ada yang akhirnya kayak jiwanya itu tertinggal di sana, dan yang balik tuh hanya jasadnya, jadi kayak orang bengong, kayak orang gila gitu kayak. Dan banyak hal-hal lain seperti penampakan-penampakan yang terjadi di pulau tersebut. Namun anehnya masih banyak saja wisatawan yang tertarik untuk datang ke situ karena penasaran gitu, geng. Kalau gue jujur aja mending gue lihat lewat foto aja sih daripada gue harus berkecimpung di dunia pergaiban itu gitu. Itu kan namanya kayak ngantar nyawa ya. Lalu, geng, tidak jarang dari orang-orang yang berkunjung ke sana itu justru untuk menguji nyali atau justru untuk membuat sebuah konten dengan mencari keberadaan makhluk halus di sana. Jadi menjadi tempat paranormal activity karena nyata banget, geng. Semua arwah-arwah para pekerja di situ itu benar-benar
bergentayangan di sana. Jadi menjadi tempat yang sangat menarik bagi orang-orang yang tertarik dengan dunia lain atau yang hobi mencari hantu gitu, geng. Nah, namun tempat ini juga sempat menjadi tempat syuting film Hollywood, yaitu Skyfall yang dibintangi oleh James Bond. Nah, lalu pihak Korea, geng, saking gak terimanya nih ya, saking mereka yakin banget para pekerja mereka itu disiksa dan sampai mati sia-sia di sana, mereka sampai bikin film tentang apa yang terjadi di Pulau Hashima ini untuk mengenang para pekerja yang tewas di sana. Dan film ini dibintangi oleh aktor kenamaan Korea yaitu Song Joong Ki dan So Ji Suk. Nah, menurut kalian gimana, geng? Kalau kalian punya uang lebih, apakah kalian tertarik untuk datang ke pulau kosong tak berpenghuni ini? Ya, kalau nggak sanggup uji nyali ya datangnya siang-siang. Tapi kabarnya di siang hari dan siang bolong pun hawa mistisnya itu tetap terasa.